Hai hai hai, apa kabar semua? Kali ini kita akan memasuki tema 1, yaitu syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri. Kita sebagai orang muda diajak untuk melihat bahwa diri kita merupakan pribadi utuh dengan segala kemampuan dan kekurangan. Kita diajak untuk melihat bahwa diri kita berharga di hadapan Allah. Nah, dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 diungkapkan begitu indahnya istimewanya manusia di hadapan Allah. Kita diajak menyadari bahwa Allah telah menganugerahkan suatu pribadi yang tiada bandingnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang muda diajak bersyukur mengenai keberadaan diri kita dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Nah, giliran kita untuk sampai pada sikap bertanggung jawab dan mampu menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Memang tidak setiap orang muda mampu melihat kemampuan dan keterbatasan dirinya. Biasanya kita cenderung impulsif, terbawa oleh iklim budaya dan pengaruh popularitas yang membuat kita tidak mampu menerima diri kita, bahkan kekurangan kita. Nah, oleh karena itu, dengan proses penemuan jati diri, menggunakan pendekatan introspeksi, diharapkan adanya kesadaran mengenai rasa penerimaan diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita secara bijaksana melalui kemampuan dan keterbatasan kita. Nah, kita diajak untuk menerima kehendak Allah, yang berarti kita menerima bimbingannya melalui keadaan, konkret diri dan lingkungan supaya kita menuju kepada keselamatan abadi. Jika sebaliknya, kalau kita menolak kehendak Allah atas diri kita, maka itu akan menjadi penghalang bagi kemajuan diri kita sendiri dan menjadi rintangan kita menuju keselamatan kepada Allah. Perlu diketahui bahwa kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan. Bahkan dalam kitab suci telah dijelaskan dalam Matius 25 ayat 14-30 tentang perumpamaan talenta, bahwa setiap orang harus mengembangkan dan menggunakan talenta, karena itulah panggilan dan tuntutan Kristiani. Sadar akan kemampuan dan keterbatasan diri merupakan bagian dari sebuah tahap perkembangan kedewasaan seseorang. Melalui kesadaran itu, diharapkan kita dapat memahami diri kita sendiri, baik kemampuan maupun keterbatasan kita. Setiap perkembangan seseorang, khususnya bagi kita yang usia muda, sangat diperlukan. Karena dalam tahap usia muda, kita mencari jati diri. Maka, senantiasa mencari model atau cerminan atau referensi yang berguna untuk mengolah rasa identitas kita. Karena itu, kesadaran diri menjadi hal penting untuk memahami diri sendiri dan juga orang lain. Kesadaran diri merupakan pintu untuk mengenal kelebihan dan juga kekurangan diri. Maka dengan kesadaran yang tinggi, kita tidak perlu ragu-ragu bertindak selama melakukan kebaikan, apalagi dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, jika kesadaran diri kita aplikasikan, kita aktualisasikan secara maksimal, maka akan menghasilkan kebiasaan yang efektif. Tidak mustahil itu akan menjadikan kita sebagai pribadi yang proaktif, yang mampu mengambil keputusan dan bertindak atas kesadaran pribadi dengan mandiri dan dewasa.
Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Sekuat apapun manusia, pasti mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Begitu juga sebaliknya, sebesar apapun kekurangan atau keterbatasan seseorang, pasti memiliki kekuatan di baliknya. Kita adalah pribadi yang tak sempurna, tetapi pasti memiliki keunikannya masing-masing. Seringkali kita kurang menyadari berbagai potensi yang ada di dalam diri kita. Kita cenderung lebih mudah menemukan atau melihat keterbatasan dibandingkan potensi yang ada. Padahal setiap pribadi kita diciptakan unik dan berharga. Nah, kita dapat membaca beberapa biografi orang-orang besar dan terkenal yang memiliki keterbatasan tetapi tidak menyerah dalam menjalani kehidupannya. Contohnya ada seorang ilmuwan besar seperti Albert Einstein pernah diusir dari sekolah karena dianggap lamban. Lalu ada Thomas Alva Edison yang hanya bersekolah beberapa bulan namun tercatat sebagai pencipta terbesar sepanjang zaman dengan lebih dari 1.000 hak cipta atau hak paten. Di dalam materi ini juga ada dua tokoh terkenal yang sangat memberikan kontribusi yang besar bagi dunia. Ada Louis Braille dan juga Nick Vujicic. Nah, kedua tokoh ini merupakan tokoh yang memiliki keterbatasan fisik. Namun keterbatasan fisik ini tidak membuat mereka menyerah dalam kehidupan, justru menjadi suatu motivator dan juga inspirasi bagi banyak orang, sehingga jasa-jasanya dikenang hingga saat ini. Louis Braille mengalami kebutaan karena kecelakaan di masa dia kecil. Lalu ia berusaha mengembangkan dirinya dengan tetap menulis dan akhirnya mengembangkan tulisan Braille untuk membantu tunanetra agar lebih mudah membaca dan menulis. Berkat jasanya, dunia internasional memperingati hari kelahirannya setiap tanggal 4 Januari sebagai Hari Braille. Lalu ada Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seorang pengkhotbah dan juga motivator. Jika kita lihat gambar di samping kanan, kita bisa melihat keterbatasan fisik dari seorang Nick Vujicic yang tidak memiliki kedua tangan dan juga kedua kaki. Tapi keterbatasan itu tidak membuat dia lalu menyerah di dalam kehidupan, malu ataupun menjadi minder. Justru dia menjadi seorang motivator di mana-mana, bahkan direktur dari suatu organisasi penyandang cacat yang membuat semangatnya menginspirasikan banyak orang, bahkan melihat anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang dapat dilihat dari seorang Nick Vujicic. Tugas pembelajaran kali ini, kalian diminta untuk mencari biografi orang-orang besar dan terkenal yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Ditekankan untuk melihat kekurangan atau kelebihannya yang dapat membuat kalian terinspirasi. Setelah itu, buatlah kalimat motivasi secara singkat, cukup dengan mungkin 3 atau 4 kalimat saja. Contohnya seperti bahwa saya terinspirasi dari tokoh titik-titik, kemudian saya belajar dari kekurangan atau kelebihannya tentang titik-titik, sehingga saya terinspirasi dan ingin titik-titik. Nah, tulisan kalimat tersebut dengan foto selfie kalian sedang mengerjakan tugas. Setelah itu, foto selfie-nya digabungkan dengan kalimat motivasi yang sudah kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, tetap sehat semua.